Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Alvino. Berdiri. Salam pada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Untuk berdoa. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Agra Triofala, Ahmad Faris, Ahmad Najan. Enggak masuk ya, sakit ya. Ya, kita doakan bersama-sama biar Ahmad Najan cepat sembuh dan bisa berangkat ke sekolah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ya. Pak Guru ingin bertanya, tadi pagi kalian berangkat ke sekolah, ya, pastinya sudah sarapan semua, ya. Nah, Pak Guru mintanya untuk, saya kira tadi sarapannya apa? Telur goreng sama nasi, ya. Terus untuk Tegar apa sarapannya? Ya, tahu goreng sama nasi, ya. Terus untuk Algoni sarapannya apa tadi pagi? Telur goreng. Terus untuk Naila apa sarapannya? Telur goreng semua, ya. Itu. Ya. Kalian sarapan itu untuk apa? Energi, ya, biar kalian bisa berangkat ke sekolah. Kalau kalian tidak sarapan, nanti badannya lemas, tidak bisa fokus mengikuti pelajaran, ya. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang rantai makanan, ya, yang ada hubungannya tadi yang kalian sudah makan, ya. Nah, coba Pak Guru ingin dengar tepuk P5. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang pertama, yang kedua, dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Ya, kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan yaitu serangkaian proses makan dan dimakan, ya, antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Itu yang disebut dengan rantai makanan, makan dan dimakan, ya. Tadi seperti kalian makan telur, ya, dan makan ayam, ya, itu, ya. Nih, rantai makanan. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini, ya. Ada makhluk hidup lain, contohnya seperti tumbuhan, hewan, ya. Ada banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan manusia, ya.
sebagai sesama makhluk hidup yang menempati bumi, antara makhluk hidup pasti terjadi interaksi hubungan ya antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain ya. Hubungan antara makhluk hidup yang saling mempengaruhi ini akan menghasilkan sebuah ekosistem ya. Dalam lingkungan ekosistem terdapat hubungan antara jaring-jaring makanan saling terkait yang saling berhubungan ya, satu dengan satunya ya. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara keanekaragaman spesies ya dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen yang terdapat di dalamnya. Terus dibuka ya yang tentang rantai makanan ya. Yang A ini pengertian rantai makanan ya. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlibat sama, namun sedikit berbeda. Ya, sama tapi sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Ya. Yang terdapat peran produsen, konsumen dan dekomposer atau pengurai. Ya. Di dalam rantai makanan itu ada 3 komponen. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga dekomposer atau pengurai. Ya, ada gambarnya. Ini, ya, ini gambar contoh tentang rantai makanan. Nah, di sini ada produsen, ya, ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer atau pengurai ya. Ini gambar rantai makanan ya. Tuh. Secara sederhana rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lain halnya dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Itu yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya. Terus fungsi rantai makanan. Ya, fungsi rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Tujuan mendasar dari jaring-jaring makanan adalah menggambarkan rantai makanan ya antara spesies ya dalam suatu komunitas. Jaring makanan dapat dibangun untuk menggambarkan interaksi spesies. Ya. Semua spesies di jaring makanan dapat dibedakan ya, menjadi spesies basal autotrop ya, seperti tanaman ya. Itu spesies perantara herbivor dan karnivor tingkat menengah ya. Itu seperti belalang dan kalajengking, dan spesies puncak atau predator karnivor tingkat tinggi. Kalau herbivor itu hewan apa? Pemakan apa? Pemakan tumbuhan. Kalau karnivor pemakan daging. Kalau omnivora pemakan segalanya ya. Itu. Terus yang C, proses rantai makanan. Proses rantai makanan dan dimakan dalam rantai dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus menerus dengan perannya masing-masing seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer ya. Itu ya, cara berlangsung ya, ini berurutan ya. Terus yang pertama produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, yang mampu membuat makanannya sendiri. Ini produsen. Ya, contohnya tanaman padi ya, bisa membuat makanan sendiri melalui
proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Biasanya terjadi itu pada siang hari. Itu produsen membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau, ya. Keberadaannya tidak tergantung pada kesediaan makanan. Ini tidak tergantung pada kesediaan makanan, bisa membuat makanan sendiri, ya. Itu. Terus akan tetapi keseimbangan alam, ya. Maka dari itu produsen tidak memakan makhluk lain. Produsen tidak makan makhluk lain ini, ya. Padi ini tidak makan makhluk lain karena dia bisa membuat makanannya sendiri, ya. Itu. Tetapi malah makan oleh makhluk lainnya. Ini akan dimakan oleh makhluk lainnya, ya. Ini tumbuhan padi itu, ya. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dari zat anorganik. Biasanya produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Contoh produsen diantaranya tumbuhan hijau, alga, dan lumut, ya. Itu contoh tumbuhannya, ya. Tumbuhan hijau, alga, dan lumut, ya. Terus yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Ini konsumen ini tidak bisa membuat makanan sendiri seperti produsen, ya. Itu bergantung pada organisme lainnya. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem, ya, biasanya adalah hewan, ya. Itu konsumen memiliki beberapa tingkatan, diantaranya, ya, konsumen itu memiliki beberapa tingkatan, ada 3. Yang pertama itu konsumen pertama, yaitu primer. Ini konsumen pertama primer, bisa dilihat, ya. Ini gambarnya, ya, tikus di sini, ya. Kelihatan enggak? Kelihatan gambar konsumen yang pertama tikus atau primer. Konsumen satu merupakan pemakan produsen atau tumbuhan yang biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Ini tikus pemakan tumbuhan, ya. Ini konsumen pertama atau primer, ya. Itu contohnya seperti sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain, ya. Terus yang kedua konsumen sekunder. Konsumen sekunder organisme yang sumber makanannya dari tingkat tropik sebelumnya tropik 2, ya. Ini berarti konsumen tingkat 2, ya, yaitu di sini di gambar ini adalah ular, ya. Ini akan memakan konsumen tingkat 1 atau tropik 2. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivor yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah tikus ini, ya. Tikus akan dimakan oleh ular. Ini ular kan hewan karnivor pemakan daging, ya. Itu. Terus yang ketiga konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya. Ini konsumen ini konsumen tersier, konsumen ketiga pemakan dari konsumen 2 dan konsumen 1, ya. Itu, ya. Dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Ini konsumen puncaknya ini elang, ya. Konsumen puncak, ya. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Contohnya singa, buaya, elang. Nah, di sini elang tidak bisa dimangsa oleh lain, ya. Itu berarti konsumen puncak yang paling atas, ya. Itu. Nah, terus komponen yang ketiga adalah decomposer atau pengurai, ya. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan, ya. Makanan, ya.
Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi anorganik. Ya, itu. Pengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikannya nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk apa? Berfotosintesis. Disinilah siklus rantai makanan akan dimulai. Ini tadi konsumen 3 paling puncak akan mati, bangkainya akan diurai, ya, yang akan diurai oleh bakteri atau jamur, ya. Setelah itu akan diubah menjadi pupuk untuk tumbuhan, ya, membuat makanannya melalui proses fotosintesis, ya, gitu. Udah paham ya tentang siklus rantai makanan ya? Nah, coba kalau sudah paham, Pak Guru ingin bertanya, ya, nanti bisa anak-anak untuk menjawabnya, ya. Tuh. Coba sebutkan rantai makanan, ya. Situ aja duduk, tidak apa-apa. Apa rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Iya, bagus sekali jawabnya. Tepuk tangan, ya. Oke, ya. Terus pertanyaan yang kedua, ya. Apa yang dimaksud dengan produsen? Siapa yang jawab? Ya, Lon. Makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan melalui fotosintesis. Iya, bagus. Beri tepuk tangan lagi, ya. Coba biar semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, ya. Tuh. Ya. Terus Pak Guru akan membagi kelompok pada kalian untuk membuat atau merangkai siklus rantai makanan. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Coba itunya dikeluarkan, ya, ya, untuk alat-alatnya untuk merangkai itu, ya. Ya. Sekarang sudah bisa dibuat untuk membuat siklus rantai makanan. Silakan dibuat kelompoknya masing-masing, kreasi kamu masing-masing, ya. Ayo dibuat. Ya, dibuat seperti ini ya siklusnya ya. Itu dilihat. Ya, dibuat. Ininya ini nanti ini ditempel sini dulu. Ya, dikupas ditempel. Ya. Ini nanti ini kasih ini sedotan, nanti 2 berarti sedotannya ditempel ya, bukan ditempel di sini ya. Awas, hati-hati. Yang nempel 1 anak ya, yang lain itu. Ya, ayo terus. Ya. Sambil dipegangin intinya ya.
Ini nanti ini ditempel sudah. Nah, ini taruh sini atas bisa atau di sininya. Tempel sini enggak apa-apa. Ini bawahnya. Terus kalau sudah nanti ini dibuat itu ya ditempel itu yang tanda ananya itu ya, dikelupas itunya nanti ditempel sini. Nah kayak gini kan enggak apa-apa kayak pojok sini. Ini catnya sudah ada biru. Iya itu pakai sedotan. Nah ya. Sudah ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju untuk memaparkan presentasi tentang siklus rantai makanan. Kita beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah pemaparan dari kelompok 1 bagus, kita beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Untuk kelompok 2, silakan maju. Ayo, di bawah itunya. Ayo, silakan. Ayo maju, silakan. Ayo silakan untuk kelompok 2 maju. Silakan bisa dimulai untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan siklus rantai makanan. Pasti dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang, dan elang dimakan ikan, diurai oleh bakteri dan saluran baru menjadi tanaman atau tumbuhan. Ya, itu pemaparan dari kelompok 2 bagus. Beri tepuk tangan ya. Nah, silakan duduk kembali. Semua kelompok sudah maju tadi untuk memaparkan hasil siklus rantai makanan ya. Semuanya sudah tahu, sudah paham ya tentang siklus rantai makanan ya. Itu. Terus untuk Pak Guru mengevaluasi kalian, Pak Guru akan memberi soal dan dikerjakan ya. Nanti dijawab langsung di sini ya, LKPD lembar kerja peserta didik.
Ya, sudah dijawab. Sudah semuanya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan per kelompok. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai ya, tentang rantai makanan ya. Gimana belajarnya? Asing enggak? Senang enggak? Ya. Sebelum kita mengakhiri belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum pulang supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Nanti doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum berdoa, bukunya dimasukkan ke dalam tas, semua dirapikan ya. Itu ya. Itunya bawa sini, dikumpulkan sini. Nah, ini taruh sini. Masukkan ke dalam tas, kemas-kemas ya. Nah. Kita berdoa biar nanti kita selamat pulang sampai rumah. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas Alvino. Selamat ya Pak Guru. Betul kan berdoa. Tasnya dipakai ya, semuanya ya. Sampai bertemu besok pagi ya, dari kelompok sini dulu. Kelompok sana.